Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Pangkal Pinang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya, Erisa dari SD Negeri 53 Pangkal Pinang. Saya Yeniza Valentresia dari SMP Negeri 9 Pangkal Pinang. Saya Siska Rosiana dari SD Negeri 53 Pangkal Pinang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Erisa, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Siska? Alhamdulillah baik juga Bu. Ibu Erisa, sebelum melaksanakan coaching hari ini, sebagai langkah awal saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi nanti selama proses coaching itu, antara coach dan coachee itu saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Di mana apakah sudah menerapkan alur tirta atau belum, kemudian apakah coach itu sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum, dan bagaimana cara coach itu menanggapi dan memberikan jawaban, dan jangan lupa nanti semua harus dikaitkan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap ya Bu ya? Insya Allah siap Bu. Oke, santai saja ya Bu ya, jangan terlalu tegang. Bisa kita mulai Bu? Bisa Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih Bu Arisa. Menurut Ibu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, baik. Berarti kompetensinya adalah kehadiran penuh yang pertama ya Bu ya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan kedua ya Bu Arisa ya, kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu observasi? Kompetensi yang akan saya observasi itu adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan secara penuh, saya mencoba untuk mengetahui dengan jelas segala permasalahan yang dihadapi. Dan juga dengan mendengarkan secara aktif, saya itu mencoba untuk lebih fokus. Nah, selain itu dengan mendengarkan penuh secara aktif dan saya itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa membantu coach nantinya dalam permasalahan yang dihadapi. Oke, berarti secara spesifik, kalau boleh saya rangkum itu mendengarkan aktif ya yang akan diobservasi. Pertanyaan selanjutnya Ibu Erisa ya. Bagaimana indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Erisa? Yang saya lihat sebagai indikator itu adalah bagaimana cara coach itu untuk menemukan solusi dari permasalahan dihadapi dan juga rencana-rencana ke depannya yang akan dilakukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, baiklah. Selanjutnya ya Bu ya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri nih terhadap kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Nah, menurut Ibu, posisi Ibu ini di skala berapa untuk rentang nilai 1 sampai 10? Menurut saya posisi saya saat ini itu ada di posisi 6 karena masih banyak sekali yang perlu saya kembangkan dalam kompetensi ini. Misal menjalin kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sehingga dapat menuntun coach dalam menemukan ide baru untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Oke, baiklah Bu Erisa. Jadi cukup ya Bu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Silakan nanti setelah ini Ibu dapat melakukan coaching bersama Ibu Yenisa. Baiklah, terima kasih ya Bu Siska. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Yen. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Nah, ada perlu apa ya Bu ya hari ini? Saya ini menemui Ibu
Jadi saya ingin meminta bimbingan nih Bu, atas permasalahan yang saya hadapi mengenai murid-murid saya yang ada di kelas. Ada apa ya Bu dengan kondisi murid-murid Ibu di kelas? Jadi murid saya ini kurang bersemangat Bu, saat pembelajaran berlangsung. Oke, jadi muridnya kurang bersemangat saat ada pelajaran Ibu. Nah, tujuan percakapan kita kali ini kira-kira apa Bu yang ingin Ibu? Jadi saya berharap dapat menemukan solusi dari permasalahan murid, di mana murid-murid itu yang kurang bersemangat belajar agar motivasinya lebih meningkat lagi. Situasi seperti apa yang Ibu alami di kelas saat ini? Seperti pembelajaran pada umumnya, pada awal murid antusias mendengarkan, tapi lambat laun menurun Bu, ditandai dengan adanya murid yang melakukan kegiatan lain di luar pembelajaran, seperti kepalanya diletakkan di meja, kemudian mengganggu teman, mencoret-coret buku, dan saat saya suruh menulis, mereka pun enggan melakukannya Bu. Jadi apa yang mempengaruhi hal tersebut kira-kira kalau menurut Ibu? Menurut saya Bu ya, selain karena anak-anak memang lebih suka bermain, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhinya seperti pembelajaran yang membosankan karena monoton. Baik. Kondisi kelas yang seperti apa dan bagaimana yang Ibu harapkan sebenarnya saat pembelajaran itu berlangsung bersama Ibu? Jadi saat ini saya, saat mengajar itu mereka saya harapkan lebih bersemangat, antusias, dan senang saat belajar bersama saya Bu. Baik. Supaya anak itu senang belajar dengan Ibu, menurut Ibu kompetensi apa yang dapat Ibu kembangkan, pada permasalahan yang Ibu hadapi? Jadi saya harus mengembangkan kompetensi dalam menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi mungkin Bu ya, sehingga pembelajaran itu jadi menyenangkan bagi murid. Jadi saya juga harus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan metode yang sesuai dengan materi pelajaran. Baiklah, selain menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, apalagi yang dapat Ibu siapkan agar mencapai keberhasilan? Nah selain metode pembelajaran yang akan saya terapkan itu saya harus menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan metode pembelajaran tadi, semisalnya laptop dan infocus untuk menayangkan video, gambar, atau teks, sehingga peserta didik lebih antusias saat saya menjelaskan. Lalu ada lagi Bu, misalnya saya melakukan ice breaking di awal pembelajaran agar dapat, eee mengembalikan semangat anak yang tadinya, menurun, bisa di sela-sela pembelajaran saya melakukan ice breaking. Baik, kompetensi yang Ibu, harapkan bagus sekali ya, Bu, ya. Nah, kriteria peserta didik yang seperti apa yang Ibu inginkan dari kegiatan pembelajaran yang menyenangkan ini yang Ibu siapkan? Ya, yang pastinya murid merasa senang, aktif, fokus, berani, mengemukakan pendapatnya dan menjawab pertanyaan dengan baik, serta tujuan pembelajaran dapat tercapai oleh semua murid. Nah, kira-kira pembelajaran yang baik ini, yang sangat bagus akan Ibu lakukan ini kapan kira-kira Insya dilaksanakan? Allah Bu ya, pada pertemuan berikutnya atau minggu depan itu karena saya memerlukan persiapan terlebih dahulu. Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan agar, kriteria ini semuanya tercapai gitu? Saya rasa itu cukup 1 kali pertemuan sudah ada perkembangan Bu, tetapi saya juga akan melakukan, evaluasi dan refleksi diri, hingga benar-benar dapat mewujudkan semua harapan tersebut. Baik, semoga terwujud. Nah, untuk mewujudkan semua harapan-harapan Ibu ini, kira-kira siapa aja pihak-pihak terkait yang akan Ibu libatkan? Yang pasti itu yang pertama adalah kepala sekolah, dia adalah penanggung jawab, atau pimpinan tertinggi yang ada di sekolah, lalu murid-murid, rekan sejawat, dan para wali murid. Bagus sekali Bu, semua pemikiran Ibu. Nah, dari sesi ini kira-kira, apa yang Ibu dapatkan? Apa yang bisa Ibu simpulkan? Jadi, menurut saya Bu ya, untuk meningkatkan motivasi belajar murid, itu pembelajaran, saya lakukan harus menggunakan metode yang tepat, bervariasi dan menyenangkan. Selain itu menyisipkan ice breaking di awal ataupun di sela-sela pembelajaran, serta menyesuaikan media pembelajaran yang akan digunakan. Baiklah Bu, semoga rencana pengembangan Ibu ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan hasilnya dapat terlihat walaupun masih dalam 1 kali, pertemuan. Saya tunggu hasil pengembangan Ibu ya, Bu, ya. Iya, amin Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih kembali Bu Yen.
Assalamualaikum Ibu Erisa. Waalaikumsalam Bu Siska. Terima kasih Ibu Erisa atas coaching yang telah dilakukan bersama Ibu Yenisa ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu tadi dalam proses coaching di sini dalam konteks pengembangan kompetensi tadi? Alhamdulillah menurut saya 3 kompetensi yang akan saya kembangkan itu sudah dilakukan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot sudah terpenuhi. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Sudah ada interaksi yang baik antara coach dengan coach, dari kehadiran penuh sudah fokus saat diskusi, kemudian sebagai pendengar yang aktif ketika coach berbicara atau menyampaikan curahan hatinya, dan coach pun sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach agar coach itu bisa menemukan solusinya sendiri. Oke. Bolehkah saya menyampaikan hasil pendapat saya Bu Erisa? Boleh Bu, silahkan. Yang saya amati tadi ya Bu ya, selama proses coaching, pada saat praktik, Ibu melakukan coaching sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana Ibu mendengar perihal ini? Alhamdulillah saya senang sekali ya Bu ya, terima kasih Bu Siska. Jadi dari alur coaching yang saya amati barusan nih Bu, terkait mendengarkan aktif, konsep coaching model Tirta ini sudah terpenuhi semuanya, di mana ada tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi terkait murid yang kurang bersemangat. Kemudian pada identifikasi, coach itu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang dapat membantu coach menyadari bahwa untuk membuat semangat belajar itu bisa menggunakan metode yang bervariasi dan menyenangkan, kemudian disesuaikan dengan media pembelajaran, bisa menambahkan video, gambar, maupun teks yang dapat memotivasi belajar murid. Terkait dengan rencana aksi, coach juga memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana si coach ini dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya, terkait dengan kurang semangatnya murid dalam belajar. Kemudian untuk tanggung jawab ya Bu ya, coach juga tadi menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil oleh si coach ini, dan ternyata membuat coach itu menjadi yakin akan keputusan dalam situasi yang diambilnya. Dari kompetensi membuat pertanyaan berbobot, kira-kira nih ya Bu Erisa, kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan? Saya akan mencoba mengembangkan kompetensi pressure atau memberdayakan coach dan mendengarkan aktif dengan melihat indikator ketercapaiannya, Bu. Baiklah Bu, semoga rencana pengembangan Ibu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Saya tunggu ya Bu ya hasil pengembangan Ibu. Amin, iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Erisa. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Siska, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam Ibu Yen. Ibu Yen bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi Bu, hari ini itu sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Kemudian pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah coach memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Lalu bagaimana cara coachee menanggapi dan memberikan jawaban coach dengan jangan lupa semua harus dikaitkan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Apakah Ibu siap? Insya Allah siap Bu. Baik Bu, santai saja ya Bu. Jangan terlalu tegang. Bisa kita mulai ya Bu? Bisa Bu. Jadi pertanyaan pertama itu apa kompetensi yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke. Pertanyaan kedua,
kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Oke, baiklah. Untuk secara spesifik, kompetensi yang akan saya observasi, Bu, yang ini adalah mendengarkan aktif. Karena menurut saya dengan mendengarkan aktif, saya mencoba untuk mengetahui dengan jelas bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Kemudian dengan mendengarkan, aktif, saya juga menjadi lebih fokus, Bu. Selain itu dengan mendengarkan aktif, saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Oke, dari, kesadaran penuh dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menurut Ibu bagaimana indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang ingin Ibu, tuju gitu? Oke, yang saya ingin lihat sebagai indikator ketercapaian adalah bagaimana si coachee ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan, rencana ke depannya nanti akan seperti apa. Oke. Nah, sekarang menurut Ibu nih, penilaian Ibu sendiri atau performa Ibu sendiri terhadap kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, itu posisi Ibu saat ini ada di skala berapa kalau 1 sampai 10? Oke, kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin ada di posisi 6 karena masih perlunya kompetensi, pengembangan kompetensi dalam menjalin kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sehingga dapat menuntun coachee ini menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian, dapat menemukan ide baru untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, baiklah Bu. Cukup untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sebelum, coaching berlangsung. Sekarang setelah ini Ibu dapat melakukan coaching dengan coachee Ibu. Silakan Ibu lakukan coaching-nya bersama, coachee Ibu. Ya, terima kasih Bu Yen. Iya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Erisa, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Erisa. Ada perlu apa ini menemui saya? Saya, ada perlu ingin meminta bimbingan kepada Ibu terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi mengenai murid saya di kelas, Bu. Oh, seperti itu. Ada apa dengan kondisi murid Ibu di kelas? Murid saya itu kalau saya mulai pembelajaran itu seperti kurang semangat gitu, Bu. Oh, kurang semangat ya Bu ya? Baiklah. Jadi tujuan percakapan kita kali ini yang Ibu harapkan seperti apa sih? Saya berharap dari pembicaraan kita hari ini tuh saya mendapatkan solusi dari semua permasalahan saya tentang murid-murid saya yang kurang bersemangat. Baiklah. Jadi ingin menemukan solusi ya Bu ya? Ya. Kalau boleh saya tahu nih ya Bu Erisa, situasi yang seperti apa yang Ibu alami di kelas saat ini? Seperti pembelajaran pada umumnya Bu, pada awal saya masuk dan mengajar itu awalnya muridnya antusias. Nah, kemudian kelamaan itu menurun, ditandai dengan adanya murid itu yang melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti meletakkan kepala di atas meja, kemudian mengganggu teman, dan mencoret-coret buku yang isinya bukan tentang pembelajaran. Nah, saat saya suruh ke depan untuk menulis atau menjawab pertanyaan, mereka tuh seperti enggan melakukannya. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya? Kalau menurut Ibu Erisa nih, kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut? Hal-hal yang mempengaruhi menurut saya itu selain mereka memang suka bermain ya Bu ya, pembelajaran yang saya gunakan kepada anak-anak itu terasa mungkin membosankan bagi mereka karena monoton. Oke, baiklah. Jadi, menurut Bu Erisa itu membosankan ya, sehingga, anak-anak, kurang semangatnya. Iya. Baik, kondisi kelas yang bagaimana sih yang Ibu Erisa harapkan sebenarnya saat belajar bersama murid, Ibu di kelas? Saya ingin saat saya mengajar itu mereka itu antusias, semangat begitu Bu, kemudian senang saat belajar bersama saya, nah begitu. Oke, baiklah. Menurut Ibu Erisa, kompetensi apa yang, Ibu kembangkan pada permasalahan yang Ibu hadapi tersebut? Saya harus mengembangkan kompetensi dalam menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Jangan hanya menggunakan kalau saya selama ini kan hanya ceramah, Bu. Nah, sehingga pembelajaran itu membosankan. Jadi saya harap saya dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Nah, seperti penggunaan video, kemudian teks dan gambar-gambar. Saya juga harus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan metode yang sesuai dengan materi pembelajaran saya. Oke, bagus. Ibu akan berkolaborasi ya dengan rekan sejawat ya Bu ya. Baiklah, selain menerapkan metode yang tadi Ibu sebutkan nih, tentang metode pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, apalagi yang dapat Ibu siapkan agar, mencapai keberhasilan?
Nah, yang akan saya siapkan itu karena saya menggunakan, video, maka saya itu butuh infocus. Jadi dengan infocus itu saya menyiapkan ada video, ada gambar, ada teks, saya juga butuh laptop untuk menerangkannya, kemudian saya butuh, ada suara-suara, jadi saya juga butuh speaker begitu, Bu. Nah, juga saya akan menyiapkan ice breaking. Ice breaking ini akan saya gunakan agar saat semangat anak itu udah mulai menurun dalam hal belajar, akan saya naikkan kembali dengan ice breaking begitu, Bu. Oke, bagus sekali rencana yang akan Ibu terapkan ini. Kalau boleh saya tahu ya Bu Erisa, kriteria peserta didik seperti apa sih yang Ibu inginkan dari kegiatan yang tadi Ibu sudah jelaskan? Yang pastinya murid itu merasa senang datang ke sekolah gitu ya Bu, aktif dalam kelas, kemudian dia fokus mendengarkan, mempelajari apa yang saya sampaikan, kemudian dia berani mengemukakan pendapat dan berani menjawab pertanyaan dengan baik, serta tujuan pembelajaran itu dapat tercapai oleh semua murid gitu Bu. Kira-kira kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Bu Erisa? Insya Allah itu minggu depan, karena semua yang saya katakan ini ada persiapan-persiapannya, membutuhkan waktu begitu. Oke, baiklah. Kira-kira berapa lama sih Bu kriteria tersebut dapat tercapai? Harapan saya dalam 1 kali pertemuan itu sudah, ada terlihat gitu Bu, misal, anak aktif aja dulu misalnya, nanti untuk yang lain-lainnya itu akan, saya evaluasi di pertemuan-pertemuan berikutnya, supaya semua kriteria yang saya inginkan itu mencakup dan terwujud. Oke, baiklah. Untuk mewujudkan semua harapan tersebut ya Bu Erisa ya, siapa saja sih pihak-pihak yang akan Ibu libatkan kira-kira? Untuk pihak-pihak yang akan saya libatkan itu yang pertama ada kepala sekolah, karena beliau itu adalah pemimpin tertinggi di sekolah dan tampuk pimpinan, beliau. Kemudian ada rekan sejawat yang akan membantu saya dalam mengevaluasi diri saya sendiri dan melakukan refleksi begitu, Bu. Oke, bagus sekali semua pemikiran Ibu. Dari sesi ini, apa sih yang dapat Ibu simpulkan? Untuk meningkatkan semangat belajar anak itu, saya harus menggunakan metode pembelajaran yang tidak monoton, jangan hanya ceramah aja, harus, memberikan pembelajaran yang memotivasi dengan menggunakan video, gambar, ataupun teks. Kemudian saya juga harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan juga orang tua murid agar pembelajaran itu lebih maksimal lagi. Oke, baiklah Bu. Semoga rencana pengembangan Ibu dapat terwujud ya dan berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Amin. Saya tunggu hasil pengembangan Ibu ya. Baik, terima kasih ya Bu ya, maaf sudah merepotkan waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Yen. Ibu terima kasih ya Bu atas coaching yang telah Ibu lakukan bersama Ibu Erisa. Bagaimana nih Bu, Ibu menilai sendiri performa dalam pengembangan kompetensi tadi? Oke, baiklah Bu, alhamdulillah ya Bu, saya sangat lega tentunya Bu. Menurut saya, untuk 3 kompetensi tadi, terkait kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot semuanya sudah, terpenuhi Bu. Oke, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Oke, baiklah Bu. Sudah adanya interaksi Bu, antara coach, dan coachee dari kehadiran penuh, yang di situ itu terlihat sudah fokus Bu, pada saat diskusi. Sebagai pendengar yang aktif, ketika coachee berbicara atau menyampaikan, curahan hatinya, si coach ini pun, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, agar si coachee ini bisa menemukan solusinya. Oke, bolehkah Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Tentu saja boleh Bu, silahkan Ibu. Baiklah, jadi saya mengamati tadi pada saat praktik Ibu melakukan coaching, sudah sesuai standar yang kita rujuk. Jadi bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Alhamdulillah tentunya saya sangat senang Bu Yeni. Oke, dari alur coaching yang saya amati barusan, itu terkait mendengarkan aktif, konsep coaching model Tirta sudah terpenuhi semuanya. Di mana pada tujuan yang disampaikan oleh coachee sudah jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahannya. Kemudian pada identifikasi, coach juga memberi pertanyaan dan umpan balik yang dapat membantu coachee menyadari bahwa untuk membuat semangat belajar murid adalah dengan menggunakan metode yang bervariasi, menyenangkan dan menyesuaikan media pembelajaran dengan menambahkan video, gambar ataupun teks untuk meningkatkan motivasi belajar anak tadi. Kemudian terkait rencana aksi, coach juga sudah memberi pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya.
Lalu untuk tanggung jawab, si coach juga sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil coach, dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambilnya. Jadi Bu, dari kompetensi membuat pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan? Oke, di sini saya akan mengembangkan kompetensi pressure Bu, tentang memberdayakan coach dan mendengarkan aktif, dengan melihat indikator ketercapaiannya. Oke, baiklah Bu. Semoga rencana pengembangan Ibu ke depannya dapat berjalan dengan baik. Saya tunggu Bu hasil pengembangan Ibu ya. Amin ya Allah. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Yeniza. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Erisa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah Bu, hari ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach, bagaimana cara coach menanggapi dan memberikan jawaban pada coach, dan jangan lupa semua harus dikaitkan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap Bu? Insya Allah siap Bu. Santai aja ya Bu ya, jangan terlalu tegang. Iya Bu. Bisa kita mulai ya Bu? Bisa Bu. Baik. Nah, pertanyaan pertama, apa kompetensi yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke. Jadi pada percakapan coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu antaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci atau permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Baik, ada 3 berarti ya Bu ya, kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif, karena mendengarkan penuh itu saya mencoba untuk mengetahui dengan jelas segala permasalahan yang dihadapi, dan juga saat mendengarkan aktif saya mencoba lebih fokus. Selain itu, dengan mendengarkan penuh saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci, sesuai permasalahan oleh coach tersebut. Berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan yang akan diobservasi itu adalah mendengarkan secara aktif ya Bu ya? Iya. Nah, bagaimana indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Jadi yang saya lihat itu adalah indikator bagaimana si coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan rencana ke depannya mau seperti apa. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Menurut Ibu sendiri, posisi Ibu di saat ini itu ada di skala berapa? Antara 1 hingga 10? Saya rasa dan kemungkinan saya masih di posisi 6, karena masih perlunya pengembangan kompetensi dalam menjalin kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, sehingga dapat menuntun coach menemukan ide baru untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Baiklah Bu, cukup untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Setelah ini Ibu dapat melakukan coaching dengan coach Ibu sendiri. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Siska. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Ibu Yen. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Yen. Ibu Yen bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ada apa nih Ibu menemui saya? Saya di sini menemui Ibu untuk meminta bimbingan Bu atas permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu. Ada apa Bu kondisi kelas Ibu Bu? Jadi kondisi kelas saya itu murid-muridnya itu kurang semangat Bu ketika pembelajaran. Oh, jadi tujuan percakapan kita kali ini apa yang Ibu harapkan? Saya berharap ini menemukan solusi Bu atas permasalahan saya tentang murid saya yang kurang bersemangat. Oh ya. Jadi situasi apa yang Ibu alami di kelas saat ini?
Situasi yang saya alami itu seperti pembelajaran pada umumnya ya, Bu, ya. Pada awal pembelajaran itu muridnya antusias, namun lama-kelamaan itu semangat mereka menurun. Nah, hal tersebut itu ditandai, dengan adanya beberapa kegiatan yang mereka lakukan, seperti mereka menyandarkan kepalanya ke meja, kemudian mencoret-coret buku temannya. Ada juga yang mengganggu temannya, Bu, ketika belajar. Nah, selain itu ketika saya suruh, anak tersebut untuk maju ke depan untuk menulis, dia juga enggan untuk melakukannya. Oke, menurut Ibu nih kira-kira, apa saja yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi? Oke, menurut saya ya Bu, karena ya memang ya kita ketahui juga, anak-anak kan lebih suka bermain ya Bu ya. Namun ada beberapa hal yang memang mempengaruhi menurut saya, seperti pembelajarannya itu membosankan karena mungkin monoton seperti itu Bu. Oke, jadi kondisi kelas yang bagaimana yang Ibu harapkan saat ini? Jadi kondisi kelas yang saya harapkan itu saya ingin ketika saya mengajar itu mereka bersemangat, antusias, kemudian, senang saat, belajar dengan saya Bu. Nah, menurut Ibu nih, dari permasalahan yang Ibu hadapi, kompetensi apa yang kira-kira Ibu bisa kembangkan pada permasalahan Ibu? Oke, kompetensi yang akan, saya kembangkan dalam permasalahan saya itu akan mengembangkan kompetensi dalam menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga pembelajaran itu akan menyenangkan bagi murid. Saya juga nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menerapkan metode yang sesuai dengan, materi pembelajaran. Nah, dari metode pembelajaran tadi, menurut Ibu nih, apalagi yang dapat Ibu siapkan agar mencapai keberhasilan tersebut? Oke, baik, yang saya akan siapkan, adalah media pembelajaran, tentunya yang sesuai dengan metode pembelajaran seperti misalnya nih Bu, laptop maupun infocus, di situ akan bisa saya tayangkan video, kemudian gambar dan teks, ya sehingga peserta didik itu lebih antusias saat saya menjelaskan. Kemudian di awal pembelajaran juga saya akan melakukan ice breaking, yang dapat membangkitkan semangat, Bu. Ataupun nanti di sela-sela pembelajaran saya juga akan menerapkan ice breaking juga, yang nantinya semangat siswa yang sudah turun, mudah-mudahan dengan ice breaking itu semangatnya akan meningkat lagi. Baiklah, kriteria peserta didik yang seperti apa yang Ibu inginkan dari kegiatan pembelajaran yang nantinya Ibu siapkan? Oke, Bu, yang pastinya itu, saya ingin murid saya itu senang, aktif, kemudian fokus, berani menyampaikan pendapatnya, dan, dapat menjawab pertanyaan, dengan baik. Yang paling utama tapi ya Bu, tujuan pembelajarannya dapat tercapai oleh semua murid. Oke, itu kapan Bu kegiatannya dapat dilakukan? Insya Allah minggu depan Bu, karena di sini saya juga perlu adanya persiapan ya Bu ya. Ya, kira-kira berapa lama nih Bu, biar semua kriteria itu dapat tercapai? Harapan saya Bu, hanya 1 kali pertemuan saja ada perkembangan gitu Bu. Tapi saya juga akan melakukan evaluasi, kembali dan melakukan refleksi agar, apa yang saya harapkan tersebut dapat benar-benar terwujud. Oke, untuk mewujudkan semua harapan Ibu nih, siapa saja pihak-pihak yang dapat Ibu libatkan? Yang pastinya tentu kepala sekolah ya Bu ya, sebagai penanggung jawab, tertinggi dan, pimpinan juga di sekolah tersebut, kemudian murid-murid dan rekan sejawat, serta, wali murid Ibu. Oke, bagus sekali semua pemikiran Ibu, dari sesi ini, yang dapat Ibu simpulkan apa Bu? Oke, baiklah Bu, dari sesi ini yang dapat saya simpulkan adalah untuk meningkatkan motivasi belajar murid ya Bu ya. Pembelajaran yang saya lakukan itu harus menggunakan metode yang tepat, kemudian bervariasi juga dan menyenangkan. Nah, selain itu saya juga, bisa menyisipkan ice breaking baik di awal maupun di sela-sela pembelajaran, untuk membantu, meningkatkan, semangat dari peserta didik. Kemudian di sini juga saya, ingin meningkatkan, pengembangan tersebut secara berkelanjutan, perlu adanya evaluasi dan refleksi. Oke, baik Bu, semoga rencana pengembangan Ibu dapat berjalan dengan baik, saya tunggu keberhasilan pengembangan Ibu ya, semoga nanti, berhasil semua. Amin. Iya Bu, terima kasih ya Bu Yen. Assalamualaikum. Iya Bu, sama-sama, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yen. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih ya Bu Yeniza sudah melakukan coaching bersama Ibu Siska.
Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam pengembangan kompetensi tadi? Alhamdulillah Bu, menurut saya untuk kompetensi 3 kompetensi coaching sudah dapat terpenuhi, yaitu mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apa yang membuat Ibu Yeniza menilai demikian? Jadi Bu, tadi sudah ada interaksi yang baik antara coach dan coachee. Dari kehadiran penuh sudah fokus akan diskusi, kemudian sebagai pendengar yang aktif ketika coachee berbicara atau menyampaikan permasalahannya, coach pun sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee agar coachee bisa menemukan solusinya sendiri. Baiklah Bu Yen, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu boleh Bu, dengan senang hati Bu. Saya mengamati tadi pada saat praktik Ibu melakukan coaching sudah sesuai standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Alhamdulillah, saya senang sekali Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Yen. Nah, dari alur coaching yang saya amati barusan terkait mendengarkan aktif, konsep coaching model Tirta sudah terpenuhi semuanya, di mana pada tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi terkait murid yang kurang semangat dalam belajar. Kemudian pada identifikasi, coach memberikan pertanyaan dan umpan balik yang dapat membantu coach menyadari bahwa untuk membuat semangat belajar murid adalah dengan menggunakan metode bervariasi dan menyenangkan, dengan menyesuaikan media pembelajaran, menambahkan video, gambar, ataupun teks yang dapat anak itu termotivasi belajar. Juga ada penambahan ice breaking di sela-selanya. Terkait rencana aksi, coach memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan tentang murid yang kurang semangat dalam belajar. Untuk tanggung jawab, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Nah, dari kompetensi yang membuat pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan? Jadi Bu, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi pressure, yaitu memberdayakan coachee dan mendengarkan aktif dengan melihat indikator ketercapaiannya. Baiklah Bu, semoga rencana pengembangan Ibu dapat berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil pengembangannya ya Bu ya. Amin, iya Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih kembali ya Bu Yen. Iya Bu. Demikianlah demonstrasi kontekstual telah kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.